Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ibu mau absen dulu ya. Dela, hadir, Tasya, Hadir. Dila, Hadir. Eca, Hadir. Jelita. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu ingin kalian berdiri dulu yuk. Kita nyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya. Iya, Bu. Oke Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia dengan hukum. Pancasila Rakyat adil makmur santana, bela di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Ya Bu. Nah, anak-anak sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang sebelum berangkat ke sekolah berpamitan dulu kepada orang tuanya di rumah? Bagaimana cara kalian berpamitan kepada kedua orang tua kalian di rumah? Bu, aku cuma minta tolong Bu. Dari pagi sebelum berangkat ke sekolah, saya berpamitan Bu, bilang assalamualaikum. Ibu, saya berangkat dulu ya. Bapak, Ibu, enggak. Wah, Betul sekali anak-anak, ketika kita berpamitan dengan orang tua, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi berbicara dan mempresentasikan. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis penggunaan volume suara, intonasi, dan bahasa yang santun pada berbagai situasi berbicara dengan benar. Peserta didik dapat membiasakan sikap percaya diri, santun, dan bertanggung jawab selama kegiatan berbicara di depan kelas dengan konsisten. Yang ketiga, ada peserta didik dapat mempraktikkan berbicara tentang topik yang dikenali secara lancar dengan volume suara yang jelas, intonasi yang tepat, dan bahasa yang santun. Nah, di sini ada pengertian berbicara. Apa sih berbicara itu? Berbicara adalah menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi menggunakan bahasa lisan. Ya, lalu bagaimana sih ciri-ciri berbicara yang baik? Nah, di depan ini ada gambar orang sedang melakukan apa anak-anak? Nyanyi. Berbicara. Betul. Yang pertama ini ada ciri-ciri berbicara yang baik. Yang pertama ada menggunakan suara yang jelas dan tidak terlalu keras. Nah, yang kedua ada intonasinya tepat, tidak datar dan tidak berlebihan. Yang ketiga menggunakan bahasa santun ya anak-anak, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Ya, yang keempat ada percaya diri, berbicara dengan tenang dan tidak gugup. Yang kelima ada memperhatikan pendengar saat sedang berbicara. Nah, selanjutnya ada volume suara. Apa sih volume suara itu? Volume suara adalah keras atau pelannya suara saat kita sedang berbicara. Di sini ada contoh volume suara pelan. Berbicara teman dekat itu menggunakan suara pelan saja ya anak-anak ya, agar jelas didengar. Selanjutnya ada suara sedang. Suara sedang itu ketika berbicara dengan guru atau orang dewasa, orang yang lebih tua, itu sebaiknya kita menggunakan suara yang sedang. Nah, selanjutnya ada suara keras. Suara keras itu kita gunakan saat kita sedang maju ke depan nih, seperti yang sedang Ibu lakukan. Ibu harusnya menggunakan suara yang keras agar terdengar oleh seluruh siswa. Nah, selanjutnya ada intonasi. Apa sih intonasi? Intonasi adalah cara mengatur naik turunnya suara saat kita berbicara. Di sini ada contoh intonasi yang baik dan intonasi yang tidak baik. Nah, contoh intonasi yang baik itu, selamat pagi Bu Guru. Contoh intonasi tidak baik, selamat pagi Bu Guru. Intonasi yang tidak baik ya anak-anak. Kira-kira yang baik itu. Baik Bu. Ya, ini tidak sopan juga ya anak-anak. Kalau kita berbicara pada yang gitu, sebaiknya gunakan intonasi yang sedang saja. Selanjutnya ada bahasa yang santun. Nah, ini ada beberapa contoh bahasa yang santun seperti minta tolong, maaf, permisi, terima kasih. Itu adalah contoh bahasa yang santun. Nah, selanjutnya juga ada sikap presentasi. Sikap presentasi atau sikap ketika kalian sedang maju ke depan itu gimana sih? Berdiri dengan tegak, percaya diri, suaranya harus keras, menatap teman-temannya, berbicara dengan santun ya. Ya, tuh. Nah, di sini juga ada cara berbicara yang baik itu gimana sih? Berbicara dengan
Iya. Iya Bu, biasanya tuh apa Bu? Iya, Bu. Ya, berarti agak dinaikin lagi, tapi jangan terlalu naik. Terus yang kedua ada berbicara di depan kelas, seperti berdiri tegak, gunakan suara yang jelas. Karena kalau kita berdiri di depan kelas kan banyak yang mendengarkan, jadi kalian harus menggunakan suara yang jelas. Yang ketiga ada berbicara saat meminjam sesuatu. Kalau kalian ingin meminjam sesuatu itu, gunakan bahasa yang sopan, jelaskan dengan jelas apa yang ingin kalian pinjam. Setelah pinjam, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ibu akan bagikan LKPD anak-anak. Ya, Bu. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, gimana cara pengerjaan LKPD. Nah, yang pertama ada amati gambar atau bacalah kalimat dengan seksama. Yang kedua, diskusi jawaban bersama kelompok. Yang ketiga, berikan tanda checklist pada jawaban yang benar. Yang keempat, tuliskan alasanmu dengan kalimat sederhana. Yang kelima, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelasnya anak-anak ya. Ya, Bu. Kelompok ini apakah ada kesulitan? Ini, Bu. Nih. Oke, Bu, mau tanya, Bu. ya boleh. Isinya gimana, Bu? Ini ya kayak gini. Dicatat ya, Bu. Ya. Mau nanya. Ibu. Bu, mau nanya, Bu. Bentar ya anak-anak. Ini ada, Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Silakan perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi tadi pintar sekali surat hijab. Masya Allah. Kita tuh poin peser. Nah, yang pertama, perhatikan gambar berikut. Pilih gambar yang menunjukkan volume suara yang tekan saat berbicara di dalam kelas. Jawabannya ini yang B. Alasannya kenapa Cinta? Bicaranya harus sedang, Ibu. Ya, alasannya kenapa? Alasannya karena suara sedang dapat terdengar jelas oleh teman di kelas. Bagaimana anak-anak, apakah jawaban Cinta benar? Benar! Silakan Siva. Di sini ada bacalah kalimat berikut. Di sini kemudian tempat intonasi yang tepat. Di sini intonasinya ada datar, naik dan turun. Aku akan mencontohkan satu kalimat dengan intonasi datar. Selamat pagi Bu Guru. Kemudian dengan nada naik. Selamat pagi Bu Guru. Kemudian dengan nada turun. Tepuk tangan buat Siva dan Cinta. Nah, kelihatannya kalian udah pada lemes nih. Ibu mau kalian berdiri sebentar yuk. Kita melakukan gerak pacu jalur. Kalian berdiri. Ayo Bu. Ngomong, Bu. Nah, tepuk tangan untuk Siva. Semoga setelah melakukan gerakan pacu jalur ini kalian bisa aja. Kita berdasarkan soal latihan individu ya anak-anak. Kalian kerjakan sendiri-sendiri dan tidak boleh menyontek. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, Ibu kasih tahu petunjuk pengerjaannya dulu ya. Yang pertama, bacalah setiap soal dengan teliti. Yang kedua, amati gambar pada soal. Yang ketiga, jawablah pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Yang keempat, untuk soal nomor 3, praktikkan di depan kelas sesuai petunjuk. Ya, anak-anak ya, Ibu beri waktu 5 menit. Ada kalian minta dekat. Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Bohong itu salah-salah. Udah, Bu. Waktunya udah selesai anak-anak ya. Ya, Bu. Ini, Bu. Udah, Bu. Ini, Bu. Udah, Bu. Bu, udah, Bu. Ya. Udah, Bu.
pelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Elsa. Hari ini belajar berbicara. Bagaimana cara berbicara yang baik? Suaranya itu harus jelas, intonasinya tepat, dan bahasanya juga harus betul. Hebat sekali. Kalau meminta bantuan dengan teman, kita mengucapkan apa? Tolong. Betul. Kalau kita melakukan kesalahan, Maaf. betul sekali. Anak-anak, tepuk tangan Elsa. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Bagaimana nih setelah pembelajaran dengan ibu? Apakah kalian senang? Senang. Nanti dia bagaimana? Batu jalur. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa pulangnya ya. Siap Bu. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi-rapi. Baik, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi